Prabowo telah melepaskan baju gemoynya dan kemudian memakai zirah otoritariannya. Kita sedang dipimpin oleh orang bodoh yang tidak sadar bahwa dirinya itu bodoh. Kita tentu nggak bicara tentang kualitas IQ seorang yang bernama Prabowo Subianto atau fungsi kognitif seorang Prabowo Subianto yang umurnya sudah sangat tua. Tidak. Presiden Prabowo itu tidak pernah punya tema lain ketika pidato selain MBG. Susah kita bedakan sebagai seorang kepala negara dan kepala pemerintahan atau CEO MBG. MBG bukan makan bergizi gratis, tapi maleng berkedok gizi. Harusnya Pak Dadang, kepala BKN itu udah masuk penjara, Bang. Kalau saya dituduh anti asing karena mengkritisi pemerintah, loh kok yang nyerang saya ketika mau diancam culik malah nomor asing? Bahkan lebih dari 40 pengurus BEM UGM itu menerima teror. Orang tua kami itu juga mendapatkan teror bahwa ada bocoran yang sedang menyusun rencana untuk pembunuhan. Mari kita merefleksikan perjalanan bangsa kita selama kurang lebih beberapa bulan terakhir, Bang. Kita mengalami berbagai peristiwa yang tidak bisa kita pahami dalam kacamata kemanusiaan. Yang paling mendebarkan bagi kita adalah ketika ada bencana di Sumatera. Ada ribuan rumah yang tergusur, ratusan ribu anak-anak, orang tua, manusia yang kemudian harus mengevakuasi dirinya. Tetapi tidak pernah kita lihat gejala kemanusiaan dari mereka yang kita berikan amanah untuk mengelola negara. Kita mulai dari situ. Ada, kalau saya menyebutnya adalah ketidakberperi kemanusiaannya para penguasa di dalam melihat bencana ini. Yang paling membuat kita marah yang pasti adalah selain ketidakseriusannya dalam mengelola dan menyelamatkan anak-anak dan manusia yang ada di sana adalah bahwa di lokasi bencana saja narasi yang sifatnya fiktif dan kampanye itu masih diucapkan. Harusnya di sebuah bencana Presiden itu tampil sebagai pengayom warganya, pengayom rakyatnya, bukan sebagai orang yang seolah sedang kampanye. Misalnya, kita pasti masih ingat ketika Presiden Prabowo mengatakan beliau akan mengejar para koruptor. Itu pesan yang penting, tetapi tidak menunjukkan empati sama sekali ketika diucapkan di sebuah lokasi bencana yang lebih butuh perhatian Presiden daripada lip of service-nya Presiden. Harusnya Presiden tahu pada saat itu ada kondisi ya, yang kan kalau dalam bencana itu ada tanggap darurat. Kita nggak melihat keprihatinan apapun dari batin Presiden. Sensitivitasnya gitu ya? Sensitivitasnya tidak ada. Nah, peristiwa itu berlanjut di berbagai tempat. Karena kemudian cuaca yang hari ini terjadi di Indonesia menyebabkan banjir tidak hanya di Sumatera. Bahkan di Jawa, di beberapa titik Kalimantan juga menyebabkan bencana itu. Tapi evaluasi bermakna pemerintah terhadap pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan itu tidak dilakukan. Padahal bencana ini bukan persoalan cuaca saja, tapi persoalan pengelolaan lingkungan yang tidak baik. Ada campur tangan manusia. Ada campur tangan manusia yang rasanya itu dibiarkan, Bang. Atau memang faktor utamanya justru manusianya gitu loh. Justru itu. Karena bencananya saya rasa sudah tidak bisa dipahami sebagai bencana alam. Ini bencana manusia yang kemudian ekspresinya adalah alam itu. Jadi ini respon alam atas kejahatan manusia. Nah, kemudian kita melihat juga ya, apa yang misalnya Presiden sampaikan di berbagai pidatonya. Cara beliau merespon berbagai kritik atas MBG. Ini saya kira jadi catatan penting bahwa Presiden Prabowo itu tidak pernah punya tema lain ketika pidato selain MBG. Apapun forumnya, siapapun orang yang ditemuinya, selalu MBG narasinya. Ini Presiden susah kita bedakan sebagai seorang kepala negara dan kepala pemerintahan atau CEO MBG atau ketua panitia MBG. Karena narasinya selalu MBG. Bersamaan dengan itu Presiden tidak sadar atau bahkan mungkin menolak untuk memahami bahwa MBG ini mudorotnya lebih banyak ketimbang manfaatnya. Hal yang paling mendasar itu soal pengalokasian anggaran, Bang. Kita sejak bulan September sudah mengkritik bahwa anggaran pendidikan tidak boleh dirampas untuk makan bergizi gratis. Karena makan bergizi gratis, sejak awal misinya bukan misi untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, tapi untuk mengentaskan stunting, memberi gizi. Artinya lebih masuk akal kalau memakai anggaran kesehatan ketimbang anggaran pendidikan. Atau di Depsos. Atau ada anggaran khusus yang memang
MBG tanpa mengklaim anggaran yang lain. Ya, teman-teman, selamat datang kembali di channel ini. Memang ini yang sedang viral saat ini tentang makan bergizi gratis. Setelah makan gizi gratis ini, teman-teman, direalisasi dan juga telah dilaksanakan di berbagai titik di Indonesia, maka terjadi pro dan kontra, di mana tidak sedikit juga yang mengkritik tentang makan gizi gratis ini, dan juga komplain-komplain yang disampaikan oleh anak-anak sekolah, terutama anak-anak SD. Sehingga selaku Deddy Corbuzier kemarin viral, teman-teman, karena dia marah-marah terhadap anak SD yang mengatakan daging ayam kurang enak. Dan karena Deddy Corbuzier marah-marah, maka para netizen ya tidak sedikit mengomentari atau menyindir dari Deddy Corbuzier sendiri. Karena kita lihat Deddy Corbuzier ya menyampaikan kata-kata yang tidak sepantasnya dia sampaikan kepada anak-anak. Nah, teman-teman, yang lebih viral lagi, teman-teman, di mana makan bergizi gratis ini ya ada rencana akan ya diminta patungan kepada masyarakat, teman-teman, ya melalui zakat, teman-teman. Dan tentu ini menuai kontroversi ya, karena dipertanyakan ya apakah ketika pada saat kampanye kemarin ya belum dihitung anggarannya, karena diminta patungan itu karena anggaran APBN itu kurang. Nah, jadi ini yang dipertanyakan, apakah memang program itu ya tidak dihitung dulunya ya itu cukup atau tidak ya, apakah hanya sekedar dikasih aja program dengan tanpa hitungan. Nah, itu yang sering dipertanyakan, teman-teman. Dan ini ya sebenarnya bukan Prabowo Subianto yang salah di dalam hal ini, tetapi tentu Prabowo Subianto ya sebelum menggagas program ini, maka dia sudah mempercayakan orang-orang tertentu untuk menghitung ya dananya. Dan oleh karena itu mungkin ya timnya itu meleset, dan tentu itu yang salah sebenarnya ya, karena mungkin bisa saja mereka menghitung pada saat kampanye kemarin cukup, tetapi ketika direalisasi, teman-teman, maka APBN kurang. Malahan makan gizi gratis itu ya sebenarnya kemarin itu makan siang gratis. Tentu kalau makan siang gratis lebih banyak lagi porsinya, tetapi kalau ini hanya makan gizi gratis saja. Nah, itu, teman-teman, ya mengenai makan gizi gratis ini ya, dan menuai polemik di tengah-tengah masyarakat karena ada pihak yang meminta supaya ada ya patungan dari masyarakat untuk makan gizi gratis. Jadi makanya setidaknya masyarakat ya tidak sedikit masyarakat mengomentari bahwa itu bukan ya udah, kalau tidak bisa sanggup ya udah nggak usah ada program itu. Nah, jadi itu komentar-komentar masyarakat, teman-teman. Oke. Rakyat diminta patungan untuk makan bergizi gratis, warganet mending gaji DPR aja dipotong. Nah, ini salah satu ketika ada isu ya bahwa makan gizi gratis ini kekurangan APBN, dan makanya diminta patungan kepada rakyat. Maka ya rakyat menyarankan supaya ya gaji DPR itu dipotong. Dan tentu ya tunjangan mereka itu dipotong, dan tunjangan para pejabat itu dipotong untuk mendukung program makan gizi gratis ini kalau terus dilaksanakan. Nah, ini memang satu perhatian, teman-teman, ya, karena baru saja ya dirilis program makan gizi gratis ini ya, baru tidak sampai sebulan, maka ada yang mengeluh bahwa APBN kurang. Nah, apalagi kalau ini akan diberlangsungkan ya di 5 tahun ke depan. Nah, jadi itu sangat-sangat ya, kalau misalnya tidak mampu APBN jangan dipaksakan ya. Itu harapan kita, kalau memang ya, walaupun ini adalah program unggulan dari Prabowo dan Gibran, tetapi kalau misalnya APBN tidak mampu untuk membiayai itu, ya jangan dipaksakan, karena itu sangat berbahaya dengan ya keuangan negara kita nantinya ya. Jadi ya tentu
ya dibutuhkan satu penjelasan kepada masyarakat bahwa ternyata ya APBN kurang, jadi makanya makan gizi gratis ini tidak akan diteruskan. Itu lebih baik teman-teman, kalau daripada menuai kontroversi tentang diminta kepada rakyat di dalam patungan mendukung program makan gizi gratis ini. Oke, Ketua Dewan Perwakilan Daerah DPD Sultan Bakhtiar Nazamuddin mengusulkan agar masyarakat turut berpartisipasi melalui sumbangan atau patungan untuk menyukseskan program makan bergizi gratis. Nah, ini teman-teman ya, Ketua Dewan Perwakilan Daerah ini DPD Sultan Bakhtiar meminta atau mengusulkan supaya masyarakat turut berpartisipasi. Oke, tentu ya ini ide seperti ini pasti masyarakat tidak akan setuju dengan hal ini. Ya, karena namanya saja program makan ya gratis, ya gratis semua, tidak ada hal-hal yang diminta kepada ya masyarakat. Oke, Yani menyarankan agar program tersebut didanai dengan cara lain, misalnya melalui pemotongan gaji pejabat negara, mending gaji DPR aja dipotong, tulisnya. Nah, itu salah satu yang dimintai oleh masyarakat, supaya gaji DPR saja dipotong atau ya gaji para pejabat atau tunjangan para pejabat itu dihilangkan. Oke, kita lihat bagaimana kritikan warganet teman-teman setelah adanya isu bahwa biaya dari program makan gizi gratis ini kurang dari APBN, makanya diminta supaya masyarakat berpartisipasi. Maka ini teman-teman, postingan tersebut memicu berbagai reaksi dari warganet. Banyak yang menyayangkan usulan tersebut dan menyarankan agar pejabat lebih dahulu memangkas fasilitas dan tunjangan mereka. Nah, ini salah satu yang mereka katakan teman-teman. Ya, karena tentu kalau diambil dari masyarakat, ya taulah hasil ya pekerjaan dari masyarakat tentu ya tidak seberapa. Untuk program makan gratis, mending pemerintah angkat bendera putih, nyerah. Itu kan program yang ditawarkan saat kampanye. Rakyat sudah susah, masih dibebani sumbangan gaji, lo gede woi, potong aja gaji kalian. Itu tulis warganet. Oke, ini komentar yang lain teman-teman. Setuju, usul saja tunjangan kehormatan dihapus. Nah, ini tunjangan kehormatan dihapus. Gaji anggota DPR dipotong 50%. Ya, ini besar sekali dipotong 50%. Ya, tinggal 50%. Nanti takutnya nanti DPR juga nggak ada yang mau mencalonkan kalau dipotong ini. Oke, tunjangan rumah dinas dihapus. Tunjangan jabatan dihapus. Tunjangan beras dihapus. Bantuan listrik dan telepon dihapus. Imbu komentar lain. Nah, usulan ini pertama kali disampaikan Sultan kepada sejumlah awak media di Kompleks Parlemen Jakarta Pusat. Menurut program MBG merupakan upaya pemerintah di bawah Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakebuming Raka untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Namun, ia menilai anggaran negara tidak sepenuhnya mencukupi untuk mendanai program tersebut. Hanya saja kan kita tahu semua bahwa anggaran kita juga tentu tidak akan semua dipakai untuk makan gizi gratis itu. Nah, itu teman-teman ya, mengenai makan gizi gratis ini menuai kontroversi karena diminta masyarakat untuk bisa patungan. Teman-teman berikan komentar Anda, sampai jumpa di video berikutnya.